Sementara terkait pagar laut Tangerang, Saudara, Bareskrim Polri menggeledah kantor dan rumah Kepala Desa Kohot terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan di kawasan pagar laut perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Penyidik Bareskrim Polri menggeledah kantor dan rumah Kades Kohot Arsin di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. 20 penyidik bersama tim Puslap 4 dibagi menjadi 3 tim. Penyidik menemukan dan menyita beberapa dokumen dalam komputer yang diduga berisi berkas pemalsuan girik di area pagar laut di wilayah Paku Haji. Tak hanya rumah dan kantor Kepala Desa Kohot Arsin, Bareskrim Polri juga menggeledah rumah Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta. Penggeledahan dilakukan setelah 44 orang saksi diperiksa polisi. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut, barang bukti yang disita dari hasil penggeledahan akan diuji secara scientific crime investigation. Penggeledahan benar kemarin sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri dalam hal oleh Tipidum Bareskrim Polri. Ada di kediaman Kepala Desa Kohot dan juga di kantor Kepala Desa tersebut. Ya, apa-apa yang ditemukan tentu sudah disampaikan oleh Dirtipidum. Tadi kami sampaikan alat bukti ini akan dilakukan uji secara scientific crime investigation, melibatkan tim teknis pakar ahli melalui forensik, sehingga hasilnya yang namanya scientific itu dari mulai yang konvensional, administratif sampai dengan secara ilmiah ini akan dipadukan sehingga hasilnya tentu bisa dipertanggungjawabkan dalam proses penyidikan ini lebih profesional. Kasus dugaan pemalsuan sertifikat di kawasan pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Keputusan itu diambil setelah penyidik Bareskrim Polri melakukan gelar perkara pada 4 Februari 2025. Dari hasil gelar perkara, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum menemukan unsur pidana sehingga bisa menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Selanjutnya, tim penyidik akan kembali memeriksa 25 saksi. Hasil gelar disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri menyatakan untuk statusnya dinaikkan ke penyidikan. Proses penyelidikan yang sejak dilakukan dari tanggal 10 Januari 2025 sudah melakukan interview, mengundang saksi-saksi. Dan disampaikan di sini adalah terkait dugaan adanya tindak pidana pemalsuan SHGB, ya, dan kemudian juga akan kembali memanggil 25 saksi. Informasi berbeda justru disampaikan salah satu pelapor, yakni Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI. Ketua PBHI Julius Ibrani menyebut sudah mendengar informasi bahwa ada 3-4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. PBHI mendesak pengusutan kasus secara transparan. Mendengar terakhir sudah ada penetapan tersangka karena telah dinaikkan status tahapannya menjadi penyidikan, yang artinya pertama, betul terjadi tindak pidana, dugaan tindak pidana di dalam proses sertifikasi laut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada alat bukti yang cukup. Paling tidak 2 alat bukti permulaan sehingga telah ditetapkan beberapa orang tersangka. Kami sudah mendengar ada beberapa nama gitu, sekitar 3 atau 4. Tapi informasi yang kami dapatkan juga, meskipun ini belum secara resmi disampaikan, belum secara terbuka juga disampaikan kepada publik, ini masih berproses terus, artinya akan terus bertambah, mungkin jumlahnya bisa puluhan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 44 saksi, diantaranya ada kepala desa serta perangkat desa Kohot, termasuk pihak kementerian.
Pemeriksaan dilakukan secara bersamaan. Tim Liputan, Kompas TV.